Untuk teman-teman saat ini juga yang sedang atau dalam rangka sedang mencari, sedang juga peduli dengan dirinya dan juga masa depan atau pendidikannya, bisa dicoba mencari beasiswa. Salah satu alternatifnya adalah di Kingdom of Saudi Arabia atau tepatnya di KSA. KSA ya. KSE kalau bahasa KSE ya. Di sana pasti dapat bonus banyak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kolaborasi. Ya, kita kali ini akan berkolaborasi Ekoji Channel bersama Aptikom TV dan NH Podcast. Kali ini kita datang tamu yang luar biasa ya, bersama orang-orang baik. Welcome baik. Ya, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh ini ya. Dari Arab Saudi ini ya. Jadi salah satu perwakilan ya Aptikom di luar negeri. Nah, tidak lain adalah Mas Repto. Luar biasa. Oke, kita akan banyak bincang nanti ya terkait dengan mungkin kiprah Mas Repto ini ya di dunia maya gitu ya, bersama Aptikom gitu ya. Jadi harapannya nanti rekan-rekan bisa menyerap ya, bisa memberikan apa aja lah nanti ya, apa yang nanti bisa kita bincangkan. Oke, mungkin sedikit pengalaman dulu ya, Mas Repto ini bisa sekolahnya di mana-mana sih? Cerita dulu pengalaman sekolah historinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, selamat pagi dan juga selamat siang para sahabat Aptikom dimanapun berada, serta NH Podcast dan juga serta Ekoji Channel. Eko Channel dan juga One Bike pastinya. Oke. Jadi kami ingin, bukan kami, saya. Kalau kami saya sama kembaran saya mungkin yang tak terlihat. Jadi saya ingin berterima kasih sebelumnya ya, sudah mengundang di podcast yang sangat luar biasa ini. Kemudian kalau boleh saya memperkenalkan diri, saya Repto Mukti Wibowo. Baru selesai dari kampus PhD di bidang Computer Science, tepatnya Computer Information System. Di King Abdul Aziz University. King Abdul Aziz University. Wah, luar biasa. Lokasinya ada di Jeddah. Jadi kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam bisa ditempuh dari Jeddah menuju ke kota suci Mekah. Masya Allah. Jadi sering umroh dong, Pak? Pastinya. Kalau katanya anak Jaksel, of course. Sekarang luar biasa ini. Katanya orang Cina? Katanya katanya orang Cina, Dangrat. Sekarang Jepang? Kata Jepang, Hajime. Jadi Mas Repto ini yang pengalaman sekolahnya banyak ini ya. Yang lulus ya baru ini. yang di Arab. Semua juga ya. Oh, maksudnya ya habis ini di podcast ini. Saya kiranya di podcast ini dapat banyak hikmah, ternyata hikmahnya aja yang kita ambil. Oke, jadi selama studi di King Abdul Aziz ya, mungkin bisa cerita kisah duka dan kisah senengnya apa ya? Saya mulai dulu ya perjalanan ketika berawal dapat beasiswa. Nah, itu nanti arahnya ke sana, Om. Baik, ini untuk teman-teman saat ini juga yang sedang atau dalam rangka sedang mencari, sedang juga peduli dengan dirinya dan juga masa depan atau pendidikannya, bisa dicoba mencari beasiswa. Salah satu alternatifnya adalah di Kingdom of Saudi Arabia atau tepatnya di KSA. KSA ya. KSE kalau bahasa ya. Di sana pasti dapat bonus banyak ya. Selain pasti dekat dengan 2 kota suci yang pastinya ada di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, kita bisa berkunjung juga di kota-kota wisata yang lain juga. Dan fasilitas lain, ada beberapa kampus yang cukup bagus, ada top 3-nya kampus Middle East ada di sana. Selain KSA ya? Selain KAU ada di tempat saya waktu menimba ilmu atau studi. Ada King Abdul Aziz University, ada King Saud University. Kemudian ada King Abdullah University of Science and Technology, KAUS. Ada juga King Fahd University of Technology and Petroleum, yang di mana mereka nawarkan beasiswanya sangat luar biasa juga, puluhan juta. Jadi teman-teman
tidak perlu galau. Oh, salah satu alternatif beasiswa. Ketika bingung cari, oh Saudi Arabia, dan kapan tepatnya bisa daftar? Saat ini sekarang sedang dibuka beasiswa Saudi Arabia juga. Mulai dari 1 Mei kemarin 2025 sampai sekitar pertengahan Juni itu dibuka untuk yang kategori S1. Ya. Ini beasiswa dari pemerintah sana? Iya, dari pemerintah sana. Di mana dari beasiswa sana sama sekali tidak ada ikatan dinas, sama sekali tidak ada. Ya, tidak terikat lah ya. Terikat, dan kita bebas mau kemana. Setelah itu nanti tidak, kita harus asal jadi TKI di sana ya? Boleh, tapi boleh juga. TKI-nya yang positif dalam artian skilled worker atau imigran yang bagus yang kita jual. Bukan hanya yang TKI dalam tanda kutip belum diasah pisaunya. Jadi kalau lulusan S2, S3 dari King Saud kan udah diasah lama. Oh, bukan hanya diasah, dipletek-pletek juga, Pak. Iya. Oke, jadi terkait dengan tadi, mungkin syaratnya nih yang perlu disampaikan mungkin ya. Sebenarnya syaratnya itu tidak saklek atau tidak langsung serta-merta ketika teman-teman lihat di pengumuman website atau pengumuman di official dari platformnya mereka. Ada informasi misalkan, oh IELTS-nya itu harus 6,5 atau 6. Tidak, tapi misalkan teman-teman ngerasa punya syarat kayak ini, salah satu yang pertama dulu ya bahasa Inggris. Kenapa bahasa sebagai salah satu fondasi atau syarat utama untuk kita bisa mendaftar beasiswa di luar negeri, dimanapun ya, bukan hanya di Saudi Arabia. Misalkan ngerasa syaratnya ada 6,5 atau 6, teman-teman masih di angka 5, coba aja apply. Kita nggak tahu kadang rezeki kita di mana, tapi teman-teman harus tetap imbangi dengan persyaratan yang lain, seperti ada berbagai sertifikat internasional, kegiatan internasional, seperti juga adanya Aptikom hari ini, yang sangat luar biasa. Kita gabung di Aptikom, salah satu nilai plus. Kenapa Aptikom bukan hanya ada di Indonesia, sekarang juga sudah ada di luar negeri. Ternyata. So we need to introduce to people. Aptikom have a branch in overseas, exactly in Indonesia Association in overseas for the computery and machinery. Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer ya. Pastinya. Tadi disampaikan. Pertama mungkin jenis beasiswa tadi kan dari pemerintah Saudi sana ya, atau mungkin pemerintah Jepang atau mungkin pemerintah Cina ya. Jadi beliau ini salah satu perwakilan Aptikom di luar negeri yang salah satunya juga membantu ya teman-teman member Aptikom. Nah, ini salah satu keuntungan ya Om ya, ikut Aptikom. Benar sekali, bukan hanya keuntungan tapi banyak sekali manfaat yang bisa kita kayak jualan ke supermarket yang market pas, sekarang lagi. Jenis beasiswa yang kedua mungkin. Jenis beasiswa kedua selain yang pertama sebenarnya dibedakan dari full scholarship tadi. Yang beasiswa kedua mungkin partial mungkin ini terbaru ya yang di platform Studi in Saudi. Kalau full scholarship atau itu dibayari secara keseluruhan. Jadi teman-teman bebas atau dalam artinya tidak memikirkan dari beasiswa, tempat tinggal dan yang tinggal datang. Living cost lah pokoknya udah siap semua di sana ya. Iya, udah siap, harus tinggal semangat ditata dan tetap maju. Tapi bukan ngajarin kabur dulu ya. Enggak. Iya, janganlah. Iya, kabur dulu juga kan. Karena kan beda negara juga ya. Kan pernah. Tapi kabur dulu untuk pengalaman atau studi luar negeri kan memang sangat dianjurkan, Prof. Bukan siap, nggak masalah. Sebagai salah satu yang hal negatif juga. Dan di Indonesia juga ada beasiswa ya. Pastinya. Artinya dengan persyaratan-persyaratan tertentu gitu ya. Misalkan LPDP gitu ya. Itu benar kan sekali. Banyak tawaran ya. Benar sekali. Nah, itu juga di King Saud juga diterima. Bukan King Saud, saya di King Abdul Aziz. King Abdul Aziz, sorry ya. Mohon maaf saya koreksi sedikit. Ya. Kalau di King Abdul Aziz juga kemarin sempat ada yang diterima lewat jalur LPDP. Juga, tapi bahkan mereka dapat tempat tinggal juga untuk yang LPDP dan tetap dapat fasilitas full dari LPDP. Cuma yang membedakan teman-teman yang dapat beasiswa LPDP yang sedang studi di King Abdul Aziz, saya terbrainwash mengucapkan King Saud. Ya, King Abdul Aziz pastinya kalau dengan beasiswa LPDP atau beasiswa pemerintah, mereka harus kembali ke Indonesia. Karena memang ada ikatan kontraknya yang memang harus kembali ya. Kalau yang beasiswa pemerintah Saudi, teman-teman bebas nih, selesai itu terbang atau jadi burung camar kalau katanya Mbak Ute, atau jadi
apa ya yang selain itu katanya Mas apa yang LG esok pagi itu ya akan ada sinar cerah mentari. Yang mentari. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan. Ya, nanti kita lanjut podcast. Apa karaokean nanti ya? Siap. Ya, ini bukan untuk karaoke ini ya. Iya, ini bukan untuk karaoke. Nah, kita ngobrolin tentang beasiswa. Ya, jadi peluangnya besar sebenarnya ya. Benar sekali. Teman-teman mahasiswa S1, S2 tentunya ya untuk yang mau melanjutkan ke S3 pun juga peluangnya luar biasa. Jadi harapannya Aptikom ini menjadi jembatan. Benar sekali. Mediator gitu ya. Dan beliau ini sering ngadakan webinar kayaknya ya. Webinar dan apa visi misinya itu? Visi misinya ada yang webinar, ya pastinya sebagai jembatan. Jadi platformnya adalah belajar berbagi. Belajar berbagi juga berkolaborasi dengan Aptikom. Tadi ada fanbag juga kan. Izinkan saya memperkenalkan belajar berbagi. Jadi belajar berbagi salah satu platform edukasi dan juga sosial di mana bisa menjembatani teman-teman yang mau ingin dapat sekolah luar negeri. Betul, juga riset-riset juga tentang terbaru di luar negeri apa. Kita mengundang secara atau diaspora dari berbagai dunia, kita hadirkan juga melalui, dan kita kolaborasi dengan Aptikom juga pastinya. Karena ada beberapa riset terbaru kadang kita sudah kupas tadi. Itu untuk yang belajar berbagi. Intinya judulnya aja sudah belajar berbagi. ID juga. Kayak Tokopedia nanti, mohon sharing maaf lah ya. Sharing ya. Jadi artinya gini, manggil Mas atau Om ini ya. Kalau Om kayaknya masih kurang. Eyang mungkin, lebih tepatnya mungkin. Lah bingung manggil Om. Ya, kita bukan Mamang mungkin. Mas Repto ini sudah melalang buana ini ya. Mungkin 15 tahun ya di luar negeri ya. Udah kayak TKI ya, soalnya itu saya yang dibawa kabur terus pindah-pindah gitu ya ke negara. Kunci suksesnya apa sih? Kunci suksesnya teman-teman selain punya tekad harus persisten dan kuat, punya mental yang benar-benar tekad, mental, dan juga harus bisa adaptability-nya harus kuat, bisa mampu menyesuaikan dari berbagai kondisi. Karena sebelumnya saya pernah tinggal di daerah yang minus 40, sekarang minus 40. Iya, pindah ke 40 derajat atau 50 derajat. Berarti ACDC ya? Dingin sekali oke? ACDC. Panas sekali oke ya? ACDC. Iya. Pasti di Cina ini yang minus 40 ini ya. Iya, ini perbatasan dengan Rusia. Dikit lagi saya juga bisa mainan ke tempatnya Kim Jong Un. Mungkin saya akan diaku adiknya dikit lagi juga. Mirip-mirip ini ya. Iya. Kim Jong Un. Saya sudah siapin nama Kim Jong Un juga nama saya. Sama-sama marga Kim juga. Jadi memang kadang tantangan itu ya. Benar, untuk sekolah di luar negeri itu kan banyak hasilnya ya. Meninggalkan keluarga, apalagi yang untuk yang S3 teman-teman itu ya, yang dosen itu ya. Kalau yang S1 mungkin malah seneng ya. Senang sekali, bahkan mereka dapat ambience baru, international vibrant, international ambience juga mereka bisa dapatkan itu. Di mana itu bakalan kurang kalau mereka menempuh studi di dalam negeri. Tapi tidak mesti juga ya, ada beberapa kampus, PTN-PTN di dalam negeri yang bahkan bisa membawa aura itu. Karena pengalaman saya waktu studi di Indonesia yang dulu, itu ada juga saya sekelas dengan mahasiswa internasional dari Laos, dari Kamboja, dari Vietnam juga. Jadi beberapa universitas di dalam negeri juga ada yang seperti itu juga. Khususnya tadi di Saudi ya. Kalau di Saudi kan orang mindsetnya kan ibadahnya harus kenceng gitu ya. Benar sekali. Harus soleh. Kalau yang ada yang cowok cewek juga. Maksudnya mahasiswa ungender gitu. Cowok cewek separuh cowok gitu. Enggak, maksudnya mahasiswa menerima yang wanita juga. Oke, untuk kebijakan terbaru sejak dari mohon maaf kalau saya salah ya sekitar 2020 atau 2021 ke atas itu sudah bisa menerima yang tanpa mahram atau belum berkeluarga yang perempuan. Bahkan kampus-kampus yang terbaru ini seperti King Fahd University of Petroleum and Technology, King Abdullah University of Science and Technology juga menawarkan berbagai fasilitas yang luar biasa. Puluhan juta atau ribuan US dollar, di mana teman-teman bukan hanya dapat ambience yang saya sudah pernah ke sana dan luar biasa kampusnya, teman-teman nggak rugi sih sebenarnya kalau benar-benar mencoba. Bukan hanya, sekali lagi bukan beasiswa S1 sampai S3. Ada lagi postdoktoral ya buat Bapak Ibu dosen atau yang sedang kerja pengen kayaknya it's time to go. Misalkan sekarang atau misalkan udah waktunya nih saya pengen dapat ilmu atau vibe
brand atau dapat suatu hal yang baru. Oh, kayaknya saya mau coba postdoc nih keluar gitu, bisa juga. Dan salah satu kampus-kampus Saudi ini nawarin postdoktoral juga. Dan juga saya dengar bisa ngajar di sana. Ada juga kesempatan dapat fasilitas ngajar. Itu bukan postdoc ya, tapi mungkin kontrak 1 tahun ngajar di sana gitu ya. Bisa juga, dan itu bisa dapat, tapi tidak mesti ya, tergantung jurusan juga. Kadang tapi yang penerima beasiswa S3 atau S2, kadang juga kita bantu dosen atau bantu profesor di sana untuk ngajar di kelasnya. Ini pernah saya alami juga, saya bantu ngajar juga. Bahkan saya bantu ngajar, bukan ngajar sih, pernah ngajar. Tandem lah ya. Iya, di mana kelas itu tuh ketemu dengan teman sekelas saya juga, beliau mengulang kalau tidak salah. Berarti yang jadi ngajar kaget. Mas Repto? Iya. Wah, ini ngajar ya. Itu ya kaget ya. Nego. Ya udah saya bilang, ya udah wani piro. Ya, bahaya ini wani piro lagi. Bercanda. Ya, bercanda. Bercanda Pak juga. Ini malah di tanah suci ini ya. Iya. Nggak boleh juga kan. Ya, mungkin ada spill sedikit ya. Kalau di sana kan boleh umroh setiap hari atau mungkin haji pun boleh ya. Iya. Ya, gimana itu? Bisa gitu memang seperti itu. Kalau haji kan mungkin harus bisa kan? Iya, kalau haji setiap hari bukan setiap hari, maksudnya boleh gitu ya. Seperti itu. Mungkin bisa disampaikan. Untuk yang mau beribadah ke 2 kota suci, baik ke Mekah dan Madinah, teman-teman bisa juga ya langsung ke Mekah setiap hari, setiap saat. Kalau yang umroh ya atau sholat umroh atau mau sholat di 2 kota suci silahkan. Tapi kan juga lokasinya jauh. Kalau yang memang lokasi tempat mereka tempat studinya di Mekah seperti Ummul Qura University, bisa setiap saat, bahkan bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Iya, setiap hari sholat 5 waktu. Tapi juga kan kadang capek kalau 5 waktu terus di ini juga. Iya. Atau juga bisa per minggu juga. Jumatan lah misalnya. Kadang tapi kampus kami juga nawarkan umroh gratis juga tiap 2 minggu sekali, 3 minggu. Pakai bis kampus. Iya, bis kampus di fasilitas, pulang udah kasih makanan juga. Ini yang seru. Iya. Karena makan adalah souvenir ya. Makan adalah kunci juga untuk kunci pertumbuhan loh. Jangan salah Pak, sekarang kan ada MBG juga, salah satu sebagai program prioritas nasional. Oh iya, bercanda ya. Oke, kan. Jadi tadi menarik tadi ya, artinya kuliah di Arab Saudi itu membawa pulang itu kebarokan ya, bisa gelar ya. Dapat umroh berkali-kali tadi ya. Kalau haji memang agak susah ya, karena harus punya visa ya. Benar sekali. Kalau haji, kalau kami ketika studi atau tinggal di sana sebagai residen atau punya iqomah itu tidak susah. Bahkan bisa berangkat haji ketika belum pernah haji, pas datang pertama kali mau berangkat langsung bisa. Langsung dipersilahkan. Silahkan, monggo. Tidak harus jadi volunteer. Kan ada volunteer banyak banget ya di sana. Monggo diperaturakan. Misalkan pada waktu itu langsung bisa. Tapi dengan catatan berarti biaya sendiri. Biasanya tapi kampus juga nawarin grant haji. Haji grant yang ditawarkan biasanya per tahun itu sekitar 50 sampai 100 orang. Bisa juga. Tapi prioritasnya untuk mahasiswa pasca. Dan saya sendiri alhamdulillah sekali dapat haji dari kampus. 1 kali kan juga. Jadi untuk residen atau lokal yang haji resmi official itu bisa diambil sekitar 5 tahun sekali. Kalau mau haji berkali-kali ya, misalnya haji pertama ini adalah haji sendiri. 2 tahun lagi dampingi istri bisa juga seperti itu. Sebagai muhrimnya ya. Iya, semoga kebijakannya tidak berubah. Mungkin kalau ada saya salah bicara terkait yang ini, barangkali semoga tetap masih bisa ya untuk yang dependen, misalnya kita dampingi istri atau dampingin suami, misalnya kita ternyata suami duluan atau istri duluan baru gantian nanti kita dampingin. Oke, berarti terkait dengan beasiswa jangan lupa ini Mas Repto ini akan selalu update ya, tentunya di Aptikom ya. Pastinya. Jadi akan memberikan tip ya, kalau trik nggak usah ya, tipnya aja ya. Tip ini dong. Wah iya, nggak harus ini juga. Iya sih. Tips suatu pencerahan, ilmu, sharing sesuatu. Sharing ya. Ini salah satu program kerjanya Mas Repto gitu ya. Bukan Mas Repto, Aptikom luar negeri gitu. Oh iya, maksudnya Mas Repto sebagai pengurus. Salah satu. Ya, karena ada beberapa pengurus Aptikom di luar negeri. Berbagai negara. Boleh izin menyampaikan? Ya, silakan.
kami dari perwakilan Aptikom luar negeri, sebenarnya bukan hanya untuk yang ketua dan juga sekretaris wakil, ada ketuanya ada Prof. Anton, terus juga ada wakilnya ada Prof. Luhur di Malaysia, terus juga ada saya juga, itu ada berbagai negara. Jadi ada wilayah Saudi Arabia. Kebetulan saya pas di Saudi, jadi saya sebagai koordinator atau ketua di Aptikom di Saudi, sekaligus sekretaris Aptikom luar negeri, jadi double. Kemudian ada dari Taiwan, Jepang, US, Korea Selatan. Korea Selatan kita sempat undang, ada Prof. Syarifuddin dari Sejong University. Masih muda, usianya seperti saya sudah jadi profesor. Masya Allah, 30-an lah ya, 35 lah ya. Dan masalah beliau cepat sekali. Ini stay di sana ya, udah ngajar di sana gitu. Iya, ngajar sekali. Dan pernah kami undang, bisa nonton di channel kami di Belajar Berbagi yang edisi Aptikom kerjasama terkait dari perkenalan terkait IoT and application di industri, salah satunya ada di Korea juga. Dan sangat menarik. Pada waktu itu dihadiri lebih dari 300 lebih anggota peserta Aptikom juga yang hadir. Jadi silakan nanti terus simak ya Aptikom TV tentunya, nanti akan terus berbagi ya, di antaranya juga tadi bagaimana menembus beasiswa luar negeri ya. Nanti tim dari perwakilan Aptikom luar negeri akan update gitu ya. Dan yang terakhir mungkin visi misinya untuk ke depan, salah satunya tadi sudah disampaikan di Rakernas ya Aptikom yang diselenggarakan 9 sampai 10 Mei 2025 dengan host dari Universitas Raharja. Terima kasih sekali tadi sudah mengumpulkan pengurus Aptikom perwakilan seluruh Indonesia dan juga luar negeri negeri bukan hanya dari dalam negeri aja tapi luar negeri, dan kami terima kasih selalu dilibatkan juga di luar negeri. Ya, itu tujuannya silaturahim tadi ya. Tentunya bagaimana memantapkan kembali sinergi kita, kolaborasi kita, pentahelix kita ya. Jadi ada government, ada industri, ada society community, media. Ya, tentunya ini akan terus berkolaborasi dengan Aptikom. Ya, mungkin closing statement dari Mas Ripto. Closing statement dari saya, teman-teman jangan takut untuk nyoba berbagai beasiswa, dan salah satunya beasiswa Saudi atau saat ini yang sedang manfaatkan peluang, ambil, jangan takut, coba. Kalau kita bukan coba hari ini, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang merubah nasib kita sendiri? Terima kasih Mas Ripto, luar biasa sekali sharing pada kesempatan kali ini. Tetap Aptikom Jaya, Aptikom Jaya, Aptikom Jaya, Jaya. Terima kasih dari kami NH Channel, Ekoji Channel dan Aptikom TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.